Jadi dalil syar'i itu terbagi ada nakal, ada akal. Jadi kalau yang satu periwayatan, yang kedua pemikiran. Tapi yang jelas kedua bagian ini satu sama lainnya saling menopang. Karena bagaimana kita menggunakan akal, saudara, tanpa bersandar kepada nakal. Dan bagaimana nakal itu bisa dipahami kalau tanpa akal. Jadi nakal dan akal ini dua hal yang sebetulnya nggak boleh kita pisah. Satu sama lainnya harus saling menyempurnakan. Nakal periwayatan nggak bisa dipahami tanpa akal. Dan akal juga nggak boleh sembarangan berpikir tanpa tuntunan nakal. Jadi nakal dan akal satu sama lainnya saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Makanya beliau sebutkan, li'anna istidlala bil manqul, sebab proses istidlal dengan dalil-dalil yang manqul la budda fihi minan nazar. Karena itu perlu pandangan, perlu pemikiran. Kama anna ra'ya, sebagaimana yang namanya pemikiran, la yu'tabaru syar'an, enggak dianggap bagian daripada syariat illa idza stunida ilan nakal. Kecuali kalau disandarkan kepada nakal. Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Manhajut tamyiznya sudah sampai halaman berapa? Sekarang 109. Nanti yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah. Al-mabhasus thalith, al-asasus thalith, ma'rifatul adillati syar'iyyah wa quwwati hujjiyatiha. Jadi kita masuk pembahasan yang ketiga dari kitab Manhajut Tamyiz, yaitu tentang dasar atau prinsip ketiga yang perlu kita ketahui ya. Jadi kita tahu dari pelajaran pembahasan yang pertama dulu, asas pertama yang kita pelajari sudah lewat di halaman 41 tentang ma'rifatuddin. Tentang ma'rifatuddin. Kemudian masuk asas yang kedua, ma'rifatu ahli sunnati wal jamaah. Sekarang kita masuk asas yang ketiga, ma'rifatul adillati syar'iyyah wa quwwati hujjiyatiha. Jadi dari sini kita akan mulai masuk mengenal tentang dalil-dalil syariat, saudara, dan kekuatan ujiyahnya masing-masing. Nanti akan kita bahas satu persatu dari mulai Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, Al-Qiyas, dan yang lain-lainnya. Nanti kita akan lihat kekuatan hujah dari masing-masing dalil syar'i. Baik, kita perhatikan halaman 109. Al-adillatu jam'ud dalil.
Wad dalilu lughatan huwal mursyid wa ma bihil irsyad. Wastilahan huwallazi yalzamu minal ilmi bihil ilmu bisyai'in akhar. Ay ma yumkinu tawassul bisahihin nazar fihi ila matlubin khabari. Jadi sini kita dijelaskan apa makna dalil. Apa makna dalil ya ikhwan. Sebab waktu itu kita tahu ada pertanyaan di majelis kita. Seolah-olah dalil itu hanya Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara ijma, qiyas, dan lain sebagainya hanya dianggap turukul istimbat. Jalan untuk menggali hukum dari dalil. Nah, saya sudah sampaikan waktu itu, ya, dalil yang utama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara kalau kita lihat al-istishab, al-istislah, dan lain sebagainya, semua adalah bagian daripada turukul istidlal, jalan untuk mendalilkan sesuatu. Tapi istilah yang sudah dipakai oleh ulama, saudara, baik itu Al-Quran dan As-Sunnah, maupun sejumlah turuk untuk menggali hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah, tetap diberikan istilah al-adillatu asy-syar'iyyah. Artinya kalau disebut al-adillatu syar'iyyah, ya ijma disebut dalil juga. Qiyas disebut dalil juga. Walaupun sebetulnya qiyas itu kan menggali dalil. Menggali hukum dari dalil. Caranya. Nah, tapi karena dia sudah menjadi suatu rumusan tersendiri untuk menggali hukum dari suatu dalil, maka qiyas juga disebut sebagai dalil. Makanya jangan kaget. Kadang-kadang ulama ditanya, ini dalilnya apa? Quran. Ini dalilnya apa? Sunnah. Ini dalilnya apa? Ijma. Ini dalilnya apa? Qiyas. Semua memakai istilah dalil. Nah, dalil itu mufradnya sedangkan jamaknya adalah adillah. Jadi sini sebutkan secara bahasa dalil itu wal mursyid. Dalil itu adalah petunjuk. Nah, jadi petunjuk yang memberikan kita arahan, yang memberikan petunjuk kepada kita tentang sesuatu hukum. Atau wama bihil irsad. Atau apapun yang ditunjuk oleh sesuatu, maka itu yang disebut dalil. Nah, sedangkan secara terminologi, huwallazi yalzamu minal ilmi bihil ilmu bisyai'in akhar. Yaitu sesuatu, saudara, yang lazim digunakan, saudara, untuk mengetahui sesuatu yang lain. Yaitu suatu prinsip keilmuan yang lazim biasa digunakan untuk mengetahui yang lain. Itu juga disebut dalil. Ay mayumkinu tawassul bisahihin nazar fihi ila matlubin khabari. Atau apa saja yang bisa mengantarkan kita untuk mengambil suatu kesimpulan, itu disebut dalil. Wa makna dilalah huwallazi yufhamu minhu say'un akhar. Jadi sedangkan dilalah adalah sesuatu yang daripadanya bisa dipahami tentang suatu yang lain. Itu namanya dilalah, saudara. Ya, jadi dengan kita yaitu bisa memahami sesuatu kepada kesimpulan yang akan kita ambil, itu sebut dilalah. Walibayanil farqi bainad dalil wad dilalah atau dalalah. Lalu apa sih beda dalil dengan dilalah, saudara? Na'ti bimisalin. Maka di sini ya, kita datangkan sebuah contoh qaulillahi azza wajal, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah menyatakan faqala ta'ala fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Hadza dalilun ala tahrimil qaul bil uff lil walidain. Ayat ini dalil nyata, jelas, langsung secara mantuk bahwa ini adalah pengharaman mengucapkan uf kepada orang tua. Tapi pada saat yang sama wahwa dilalah ala tahrimi darbihima. Nah, tapi di sini juga ada petunjuk, saudara, melalui mafhum, yaitu muwafaqah. Mafhum muwafaqah kalau mengucapkan uf saja, apalagi
memukul. Tapi kalau ditanya saudara dalil, memang nggak ada dalam Al-Quran yang mengatakan wala tadrib, jangan kamu pukul kedua orang tuamu, nggak ada. Jadi kalau kita cari dalil nggak ada, cari dilalah ada. Nah, cari dalil nggak ada, cari dilalah ada. Dalil itu yang mantuk, langsung disebutin. Fala taqul lahuma uf, itu namanya mantuk ya. Atau mantuk itu kalau dalam bahasa Indonesia yang tersurat. Yang tersurat itu namanya dalil. Yang tersirat itu namanya dilalah. Nah, jadi pahamnya beda yang tersurat dengan yang tersirat. Jadi kalau dalil dia yang tersurat, kelihatan, nyata. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab disebut mantuk. Sesuatu yang diucapkan, nutuk. Nah, itu namanya dalil. Nah, tapi kalau sesuatu yang dipahami, nah, itu dalam bahasa Arabnya disebut mafhum. Ada mantuk, ada mafhum. Mantuk itu yang tertera, tersurat. Mafhum itu yang dipahami atau yang tersirat. Atau dengan kata lain, yang mantuk itulah yang disebut dalil. Yang mafhum itulah yang disebut dilalah. Jadi itu sekedar kita tahu beda dalil maupun dilalah. Walaupun secara umum dua-duanya sering digunakan dalam makna yang sama. Mau disebut dalil, mau disebut dilalah, dia juga ya ikhwan. Makanya di sini dikatakan walakin fil ghalib yakunud dalil wad dilalah mutaradifin. Jadi secara umum mau disebut dalil boleh, disebut dilalah boleh ya ikhwan. Lianna kullan minhuma yadullu ala muradin nas. Karena baik dalil maupun dilalah dua-duanya menunjukkan maksud daripada suatu nas. Nah, jadi nanti saudara kalau kita sudah tahu begitu nanti akan kalau kita pelajari usul fikih dengan lebih dalam lagi, di sana ada qiyas, ada mafhum, mafhum juga ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Saudara kalau mafhum muwafaqah sepakat ulama itu menjadi dalil. Tapi kalau mafhum mukhalafah itu dipertentangkan oleh ulama. Apa beda mafhum muwafaqah dengan mafhum mukhalafah? Mafhum muwafaqah, saudara, yaitu memahami saudara kalau muwafaqah bahwa hukum yang dikiaskan lebih utama untuk mendapatkan hukum tersebut daripada yang dimantukkan. Contoh kayak tadi ngucapin nggak boleh, apalagi mukul. Artinya mukul membabil aula, mukul lebih utama untuk diharamkan ketimbang Nah itu namanya mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah memahami yang tersirat lebih utama dari yang tersurat. Yang tersirat lebih utama daripada yang tersurat terhadap hukum. Nah, jadi kalau orang memahami sesuatu masalah dari suatu dalil bahwa yang tersirat lebih utama daripada yang tersurat terhadap hukum, itu disebut mafhum muwafaqah. Nah itu ulama sepakat mafhum muwafaqah merupakan salah satu cara menggali hukum dari nas ya kawan. Lalu kalau mafhum mukhalafah kebalikannya saudara. Mukhalafah itu enggak sejalan. Kalau tadi saudara bahwa yang tersurat lebih utama, yang tersirat lebih utama dari yang tersurat. Nah itu mafhum muwafaqah. Nah, tapi kalau kedudukannya memahami kebalikannya, saudara, bahwa dia memahami menghukumkan suatu yang tersurat, yang tersirat, kebalikan dari yang tersurat. Nah, ini sering digunakan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, mafhum mukhalafah ini biasa digunakan. Saudara, tapi saudara, mafhum mukhalafah itu dalam konteks dalil ada syarat-syaratnya. Di antaranya tidak boleh bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Contoh, ayat tadi aja. Kita main di ayat tadi aja. Wala taqul lahuma uf. Jangan kamu katakan kepada kedua orang tuamu. Kalau pakai mafhum mukhalafah, yang dilarang selain enggak apa-apa. Itu mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah memahami kebalikan. Kan yang dilarang cuman berarti mukul
Boleh. Yang dilarang itu itu mafhum mukhalafah. Nah, tapi kalau pakai mafhum muwafaqah, aja nggak boleh. Nah, apalagi mukul. Ini dua-duanya adalah konsep berpikir memahami suatu nas. Ini dua-duanya sama-sama mafhum, saudara. Tapi mana yang kuat? Mafhum muwafaqah lebih kuat daripada mafhum mukhalafah. Jadi suatu mafhum mukhalafah, jika dia bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, maka mafhum mukhalafah tidak boleh digunakan sebagai dalil. Nah, insya Allah nanti akan lebih dalam lagi. Dan bagi mereka yang ingin mendalami itu, silakan pelajari ilmu usul fikih. Jadi di sini kita hanya ingin menjelaskan apa makna dalil dan apa makna dilalah, ya ikhwan. Kurang lebih keduanya memang sama, tapi dalil lebih banyak menunjuk kepada mantuk, saudara, dengan apa yang tersurat. Sedangkan dilalah lebih banyak yaitu tertuju kepada mafhum, sesuatu yang dipahami. Atau dengan kata lain adalah yang tersirat. Jadi bahasa Indonesianya tersurat, tersirat, tersurat, tersirat. Tersurat dalil, tersirat dilalah, tersurat mantuk, tersirat mafhum. Baik. Berikutnya, sekarang kita mencoba untuk memahami istidlal. Ammal istidlalu fahuwa talabus syai' min jihati ghairihi au biqaulin akhar huwa iqamatid dalil. Jadi bagaimana kita menegakkan suatu dalil? Bagaimana kita menggunakan suatu ayat sebagai dalil? Proses kita menggunakan suatu nas sebagai dalil itu disebut istidlal. Jadi ada dalil, ada dilalah, ada istidlal. Fad dalil huwa fa'ilud dilalah. Dalil adalah fa'il daripada dilalah. Wad dilalah hiya ma yumkinul istidlalu bihi. Sedangkan dilalah adalah yang mungkin kita untuk beristidlal, untuk berhujah dengannya. Wal istidlal huwa fi'lul mustadil. Jadi istidlal ini saudara fi'il, yaitu fi'il daripada mustadil. Jadi artinya kalau kita bicara nanti soal konteks dalil, kita akan ketemu tuh istilah dalil, istilah dilalah, istilah istidlal. Nah ini masih dalam satu circle. Jadi jangan kita bingung. Jadi dalil adalah yang tersurat, dilalah adalah yang tersirat. Memahami dari dalil menjadi dilalah, prosesnya disebut istidlal. Nah, yang gampang kalimatnya begitu. Dalil menjadi dilalah, prosesnya disebut istidlal. Ja'a fi kitabil furuqil lughawiyah babun khas fi bayanil furuq bainad dalil wad dilalah wal istidlal. Wa bil ikhtisar anna dalil huwa ma yadullu ala muradin nas. Fadalilu syar'i huwa ma yadullu ala muradin nas syari'ah. Nah, karena tadi judul di atas kita mau bicara al-adilatus syar'iyyah, maka kita barusan menguraikan konteks dalil bagi mereka yang ingin lebih dalam lagi. Beda antara dalil, dilalah, dan istidlal. Silakan buka kutub Al-Furuq Al-Lughawiyah. Di sana disebutkan perbedaan masing-masing. Tapi yang menjadi konsen kita di dalam bab ini, di halaman 109 ini adalah kita disebut di atas al-adillatus syar'iyyah. Al-adillatus syar'iyyah berarti bukan sembarang dalil yang kita mau bicarakan. Tapi dalil yang betul-betul keluar dari nususus syar'iyyah. Dari nas syariat. Nah itulah yang disebut dalil syar'i. Nah sekarang kita bicara syariatnya. Wa syari'atu asluha sar'un bimakna tariq. Jadi kata syariah itu dari kata syar'a atau sar'un saudara. Itu artinya jalan. Wa fil istilah, sedangkan secara terminologi maknaha maja'a anillahi azza wajal wa rasulih au ma ukhidha minal qur'ani was sunnah. Jadi dalam terminologi umum yang disebut syariat itu adalah
maja'a anillah, apa saja yang datang dari Allah. Wa rasulih, dan apa saja yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau dengan kata lain, ma'ukhidha minal Quran was sunnah, atau apa saja yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dalam konteks ini berarti yang namanya syariat, yang namanya fikih, saudara, yang namanya akidah, yang namanya akhlak, semua masuk dalam makna as-syariah. Jadi syariat dalam pengertian umum nih, kita sebut umum. Saudara, di dalamnya ada akidah, di dalamnya ada fikih, di dalamnya ada akhlak. Saudara. Nah, jadi itu pengertian umum. Memang dalam pengertian yang khusus, syariat itu diidentikan dengan fikih, dengan ahkam. Kalau udah bicara hukum, nah itu syariat. Kalau bicara fikih, itu syariat. Padahal dalam makna terminologi yang umum, akidah juga syariat. Akidah syariat, akhlak syariat, ahkam fikih syariat, saudara. Nah, makanya kalau ada yang bertanya, syariat itu sebetulnya maknanya apa sih? Nah, kita mesti maknai dalam dua dimensi tadi. Pertama, kalau kita bicara terminologi umum, semua yang ada dalam ajaran Islam adalah syariat. Apakah itu akidah, apakah itu fikih, apakah itu akhlak, semuanya disebut syariat Islam. Tapi kalau kita bicara dalam konteks yang spesial, yang khusus, yang disebut syariat itu adalah ahkamul fiqh. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan hukum, itu yang disebut syariat. Baik, kita lanjutkan. Saudara, makanya qala al-Azhari fi Mu'jam Tahdzibil Lughah. Beliau mengatakan, saudara, qala Allahu azza wa jal, likulli ummatin likullin ja'alna minkum sir'atan wa minhaja. Wa qala azza wa jal fi mawdi'in akhar, summa ja'alnaka ala syari'atin minal amr. Wa qala azza wa jal, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha. Qala Abu Ishaq rahimahullahu ta'ala fi qawlihi azza wa jal sir'atan wa minhaja. Qala ba'duhum as-sir'a fid din wal minhaj at-tariq. Wa qila as-sir'a wal minhaj jami'an at-tariq. Jadi ini ulama ahli lughah, saudara, Syekh Azhari dalam kitab Mu'jam Tahdzibil Lughah. Nah, beliau mencoba mengutip beberapa ayat Al-Quran yang di dalamnya ada kata syir'atan, wa minhaja, ada kata syariah, ada kata syara'a. Nah, beliau artikan semua itu yang dimaksud adalah at-tariq atau al-minhaj, yaitu jalan atau dia merupakan sistem, saudara, yang berkaitan dengan agama. Wa qala al-Jurjani fi ta'rifat, as-sara' fil lughah ibaratun 'anil bayan wal idhar. Yuqal sar Allah kadza atau sar Allahu kadza, ay ja'alahu tariqan wa madhhaban wa minhul masyru'a. Wa qala asy-syari'ah hiya al-i'timaru bil iltizamil ubudiyyah. Wa qila as-syari'ah hiya at-tariqu fid din. Wa qala aidan asy-syari'ah ibaratun anil amr bil iltizamil ubudiyyah. Wa qala aidan asy-syari'ah hiya ma sarahu Allah ta'ala ala lisani nabiyhi fid diyanah wa ala alsinatil anbiya alaihi wassalam qablah wal hukmu minha lin nasikh. Wa arrafa Syekh Sa'di Abu Jaib hafizahullah ta'ala, setelah kita uraikan apa yang dikatakan oleh Jirjani, ashabul qawamis, ashabul ma'ajim, saudara, tentang makna syariat, diringkaskan oleh Syekh Sa'di Abu Jaib. Beliau mengatakan, apa itu syariah? Ma sara'ahullahu minal aqaid wal ahkam. Apa saja yang disyariatkan oleh Allah daripada akidah maupun hukum, saudara. Kemudian wa arrafaha syaikhi. Saya punya guru, ada Ustadz Dr. Muhammad Rawaskol Haji, saudara. Di dalam sejumlah kitab karangannya, khususnya dalam kitab Mu'jam Lughatul Fuqaha, beliau mengatakan asy-syari'ah al-ahkamul amaliyatu fiddin. Syariat itu adalah hukum-hukum amaliyah dalam agama. Nah, kita lihat di sini apa yang
diartikan oleh saya punya guru tadi itu dalam makna yang khusus. Bahwa syariat itu hanya terbatas kepada al-ahkamul amaliyah. Hukum-hukum amal perbuatan di dalam agama. Sedangkan yang dituangkan saudara oleh Sa'di Abu Jaib lebih luas. Dalam makna yang umum. Bahwa syariat itu masarahullahu minal aqaid wal ahkam. Bahwa syariat itu apa saja yang disyariatkan oleh Allah. Baik itu yang menyangkut akidah maupun menyangkut hukum saudara. Kita lanjutkan. Ad-dalil syar'i yang qasimu ila nakal wal akal. Jadi dalil syar'i itu ada yang nakal. Nakal itu kalau bahasa Indonesia nukil. Dinukilkan, mankul, dinukilkan. Nukil itu dari bahasa Arab. Orang Indonesia, bahasa Indonesia sebut menukilkan, dinukilkan, nukil. Nah kalau dalam bahasa Arabnya saudara dari kata nakala yang kulu nukila. Nukila itu dinukilkan. Jadi kata nukil berasal dari bahasa Arab saudara. Jadi dalil syar'i itu terbagi ada nakal, ada akal. Artinya nakal itu yang dinukilkan. Hanya tinggal periwayatan saja saudara. Yang kedua adalah al-akal. Waqala al-Ustadz Dr. Syekh Muhammad Mustafa Syalabi rahimahullah fi kitab Usul Fiqh Islami. Beliau mengatakan al-adillatus syar'iyyah darban. Dalil syar'i itu ada dua macam. Ahaduhuma ma yarji'u ila nakal. Bagian yang pertama yang kembali kepada penukilan, periwayatan. Watsani ma yarji'u ila ra'yi. Dan bagian yang kedua adalah yang kembali saudara atau bersumber kepada pemikiran. Jadi kalau yang satu periwayatan, yang kedua pemikiran. Wa hadhil qismah binisbati li usulil adillah. Pembagian ini saudara ini sesuai dengan persoalan usul adillah, asal usul daripada suatu dalil. Wa illa fakulu wahidin minad darbain muftakirun ilal akhar. Nah, jadi pembagian seperti ini hanya pembagian usulul adillah saudara. Tapi yang jelas kedua bagian ini satu sama lainnya saling menopang. Karena bagaimana kita menggunakan akal saudara tanpa bersandar kepada nakal. Dan bagaimana nakal itu bisa dipahami kalau tanpa akal. Jadi nakal dan akal ini dua hal yang sebetulnya nggak boleh kita pisah. Satu sama lainnya harus saling menyempurnakan. Nakal periwayatan nggak bisa dipahami tanpa akal. Dan akal juga nggak boleh sembarangan berpikir tanpa tuntunan nakal. Jadi nakal dan akal satu sama lainnya saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Makanya beliau sebutkan. Li'anna istidlala bil manqul, sebab proses istidlal dengan dalil-dalil yang manqul la budda fihi minan nazar. Karena itu perlu pandangan, perlu pemikiran. Kama anna ra'ya, sebagaimana yang namanya pemikiran, la yu'tabaru syar'an, enggak dianggap bagian daripada syariat illa idza stunida ilan nakal. Kecuali kalau disandarkan kepada nakal. Jadi kalau kita pelajari, oh ini ada dalil nakal, dalil nakli. Ini ada dalil akli, saudara. Nah sebetulnya itu sekedar penisbahan kepada ilmu usul fikih. Tapi dalam prakteknya nakli dan akli harus seiring sejalan. Tidak ada nakli tanpa akli. Nggak bisa. Bagaimana kita memahami nakli tanpa pemikiran? Dan tidak ada akli pemikiran tanpa bersanad kepada nakli, ya kawan. Jadi nakli dan akli harus seiring sejalan. Berikutnya, saudara, wa arafat Salabi rahimahullah ad-dalilun nakli, yaitu fan nakliyah hiya allati yakunu tariquhan nakal wala dakhla lil mujtahidi fi takwiniha wa ijadiha wa amaluhu qasirun ala fahmil ahkami minha ba'da subutiha. Jadi dalil nakli itu adalah dalil yang datang saudara dari jalan periwayatan.
waladah lil mujtahid. Jadi nggak ada di situ andil atau saham bagi seorang mujtahid, saudara, di dalam membuat daripada dalil nakli, saudara. Wa amalahu qasir ala fahmil ahkaminha ba'da subutiha. Jadi yang namanya amal seorang mujtahid itu, saudara, hanya terbatas kepada memahami suatu ahkam, saudara, lewat dalil-dalil setelah ditetapkan dalil itu ada. Nah kemudian di sini disebutkan wakiyah, itu an-nakliyah. Apa saja sih dalil nakli? Menurut Syekh Salabil, dalil nakli itu, saudara, wakiyah al-kitab was sunnah wal ijma. Jadi kitab itu nakli jatuhnya. Kemudian sunnah jatuhnya juga nakli. Ijma juga jatuhnya nakli. Walaupun pada awalnya ijma itu bukan nakli, akli. Ini berikhtihad. Sepakat dalam ikhtihad jadi ijma. Ijtihadnya akli. Tapi kesepakatan dalam ikhtihad itu menjadi nakli. Karena ulama-ulama cuma menukilkan ini ulama sepakat, ini ulama sepakat. Nah kata-kata ulama sepakat itu periwayatan. Makanya disebut ijma itu termasuk nakli. Wal uruf, adat istiadat, tradisi itu juga nakli. Wa mitsluha, begitu juga seperti yang disebutkan barusan, qaulus sahabi. Qaulus sahabi bagi si sahabat itu ijtihad. Bagi si sahabat. Tapi bagi kita yang nerimanya itu nakli, saudara. Karena kita dapat riwayat dari fulan bahwa sahabat punya pendapat semacam ini. Bagi si sahabat itu dalil akli, dia ijtihad. Tapi bagi kita itu dalil nakli. Kemudian wasar uman qablana. Nah, syariat umat sebelum kita itu juga masuk nakli, saudara. Indaman ja'alahuma minal adillah. Nah, tentu ini bagi yang menjadikan kalau sahabat dan syariat sebelum kita sebagai bagian daripada adillah. Karena ada mazhab enggak menganggap dua itu sebagai sumber hukum. Tapi ada mazhab yang menjadikan itu sebagai sumber hukum. Berikutnya. Suma arafat dalil al-akli. Sekarang giliran yang akliyah itu apa? Wal akliyatu wahyallati yakunu lil akli dahlun fit takwiniha. Jadi dipastikan kalau dalil akliyah di sana ada andil besar yaitu daripada akal seorang mujtahid di dalam membentuk yaitu hukum tersebut. Au bi ibaratin ukhra, atau dengan ibarat yang lain, hiyallati yakunul mujtahid amalun fit takwiniha. Atau dengan kata lain, ini adalah amaliyah seorang mujtahid di dalam membentuknya. Nah, apa saja dalil akliyah dimasukkan di sini? Wahiyal qiyasu wal istihsanu wal istislah. Yaitu qiyas, istihsan, dan istislah. Nanti akan kita pelajari apa yang dimaksud istihsan dan istislah, saudara. Baik. Ma'rifatul adillatus syar'iyyah. Sekarang kita masuk. Setelah kita jelaskan apa itu dalil, apa itu syariah, apa itu akli, apa itu nakli. Nah sekarang kita masuk, saudara, dalam apa yang akan kita bahas. Ma'rifatul adillatus syar'iyyah, pengetahuan tentang dalil-dalil syariat, wa quwwatu hujjiyatiha, dan kekuatan hujjahnya, muhimmatun jiddan, sangat penting. Kenapa? Li'annaha dzatu alaqatin qawiyatin bimautu'il bahts. Karena pengetahuan tentang dalil-dalil syariat dan kekuatan hujahnya itu akan punya hubungan yang sangat kuat dengan tema kitab yang akan kita bahas ini, saudara. Jadi kitab ini nantinya akan sangat bergantung kepada jenis dalil dan kekuatannya untuk menentukan apakah dia usul atau dia furu, ya ikhwan. Nah, jadi kalau kaitannya apa kaitannya nih? Mempelajari ada bagian dari usul fikih dimasukin ke usuluddin. Nah, ini apa kaitannya? Nah, jadi nanti di sini akan kita lihat kaitannya. Bahwa ternyata
dalil-dalil syar'i tersebut dengan kekuatan hujahnya itu yang berperan penting untuk menentukan mana yang masuk usul, mana yang masuk furu. Tanpa ini kita tidak bisa mengenal usul dan furu. Baik, selanjutnya perhatikan baik-baik. Ini penting, ini rumusan. Idza wajadna mas'alatan. Kalau kita mendapatkan suatu masalah. Min masailiddin. Yaitu yang merupakan bagian daripada masalah-masalah agama. Wa nuridu an na'rifa. Dan kita ingin mengetahui. Ahia usuluddin am furu'uddin. Apakah masalah tersebut termasuk usuluddin atau furu'uddin. Am usulul madhab. Atau bisa jadi dia tidak masuk usuluddin atau furu'uddin, dia masuk usulul madhab. Bagaimana caranya? Fal nanzur, caranya maka lihatlah. Kita lihat. Ila quwati hujjiyati daliliha. Maka perhatikan dulu dengan seksama kekuatan hujjah dalilnya. Saudara, min haitsus subut wa dalalah. Dari segi subut dan dilalah. Subut. Subut itu boleh juga disebut wurud. Saudara, dari segi subut maksudnya kita mempelajari dalil. Oh, ini ada satu masalah nih. Kita mau tahu ini usul apa furu. Maka kita disuruh lihat dulu dalilnya. Ambil dalilnya apa yang dipakai. Nah, dalil itu kita ambil. Nah, dalil ini kita periksa, saudara. Nah, dalil ini kita periksa dari segi subut dan dari segi dilalah. Dari segi subut artinya itu dalil sampai kepada kita bagaimana prosesnya. Apakah dalil itu sampai kepada kita lewat proses mutawatir atau lewat proses ahad. Nah, itu menentukan. Kita lihat dulu prosesnya, itu namanya subut. Nah, selanjutnya kita lihat dari segi dilalah. Apakah dilalah dari nas yang kita ambil tadi, kita mau tahu, kita periksa, disepakati atau diperselisihkan. Nah, itu mesti kita periksa dulu. Jangan dulu ngambil kesimpulan, oh ini usul, ini furu. Sebelum kita periksa dalilnya. Jadi yang diperiksa bukan masalahnya. Yang diperiksa dalil masalahnya, saudara. Oh, kita lihat dalilnya ayat Al-Quran. Saudara, oh kalau begitu subutnya sudah pasti qat'i. Al-Quran subutnya sudah pasti qat'i. Oh, dalilnya hadis mutawatir. Hadis mutawatir juga subutnya qat'i. Oh, dalilnya hadis tapi ahad. Kalau begitu nilainya, nilai subutnya dhonni. Jadi kita periksa dulu tuh dalil. Ini dalil ayat Quran atau hadis. Yang kita mau cari bukan soal Quran hadisnya. Kita mau cari mutawatir apa ahad. Oh, dia ayat Quran berarti mutawatir. Oh, dia hadis mutawatir. Oh, berarti qat'i dia, saudara. Oh, dia dalilnya hadis ahad. Berarti dhonni. Itu dulu tentukan. Nah, selanjutnya kita tentukan dilalah. Lihat. Ulama sepakat gak dalam soal dilalahnya? Oh, semua ulama sepakat. Memang dilalahnya cuma wahidah. Satu. Nggak ada dilalah yang lain. Maka itu menjadi nilainya qat'i. Qat'iyud dilalah. Tapi kalau ternyata ada beberapa penafsiran, jangankan 3, 4, 5 penafsiran. 2 aja. Itu sudah dianggap nggak sepakat. Begitu ada 2 penafsiran, maka dia disebut dhonni. Nah, sekali lagi. Kita lihat di sini, saudara. Idza wajadna mas'alatan min masailiddin. Kalau kita mendapatkan suatu masalah dari masalah-masalah agama. Wa nuridu an na'rifa. Dan kita ingin mengetahui. Ahya usuluddin am furu'uddin. Apakah dia itu bagian dari usuluddin atau furu'uddin. Am usulul madhab. Atau dia bagian daripada usulul madhab. Fal nanzur. Maka yang pertama kali harus kita lihat ila quwati hujjiyati daliliha. Lihat dulu
nilai kekuatan hujjah dalilnya. Dari dua sisi, min haitsu subut, dari sisi subutnya, wad dilalah, dan dari segi dilalahnya. Kita lanjutkan. Fa idza kana subutud dalil mutawatiran. Kalau dalil tersebut subutnya mutawatir seperti ayat Al-Qur'an dan hadis mutawatir, maka nilainya fahuwa qat'iyyus subut. Maka nilai dia disebut qat'iyyus subut, qat'i. Wa illa, tapi kalau ternyata saudara tidak mutawatir, saudara tidak demikian, maka nilainya fadzonniyus subut. Nilai subutnya adalah zonni. Berikutnya, wa idza kanat dilalatud dalil muttafiqun 'alaiha. Saudara, wa idza kanat dilalatud dalil muttafiqan. Nah, maksudnya muttafiqan, saudara. Baik. Kalau ternyata saudara dalilnya muttafiqan 'alaiha fahiya qat'iyatud dilalah. Jadi kalau ternyata dilalahnya disepakati, maka nilainya qat'iyatud dilalah. Wa illa, kalau enggak disepakati, fadzonniyatud dilalah. Maka hukumnya adalah zonni. Summa idza kana, kemudian idza kana dalilul mas'alah. Kalau dalil dari masalah tersebut sudah terbukti qat'iyan fit subut wa dilalah, subutnya qat'i, dilalahnya qat'i, fatakunul mas'alah min usuluddin. Maka berarti masalah tersebut termasuk masalah usuluddin. Baik, wa idza kana dalilul mas'alah. Tapi kalau dalil dari persoalan yang tadi kita lihat nilainya zonnian fit subuti wa dilalah. Zonni dalam subutnya dan zonni juga dalam dilalahnya. Atau qat'i subut wa zonni dilalah. Atau dilalahnya qat'i, saudara. Tapi subut di sini enggak, maaf. Qat'i subut wa zonni dilalah. Subutnya qat'i, tapi dilalahnya zonni, saudara. Fatakunul mas'alah min furu'iddin. Jadi ini menarik nih. Kalau usuluddin rumusnya cuma satu, yaitu subut dan dilalah sama-sama qat'i. Tapi kalau usuluddin ada dua rumus. Yang pertama, subut dan dilalah sama-sama zonni. Itu rumus pertama. Rumus yang kedua, saudara, subutnya qat'i, tapi dilalahnya zonni, saudara. Nah itu baru disebut, saudara, bagian daripada furu'uddin. Wa idza kana dalilul mas'alah. Tapi kalau dalil masalah itu nilainya zonniyus subut wa qat'iyud dilalah. Ternyata dia punya dalil, saudara, zonniyus subut wa qat'iyud dilalah. Artinya subutnya zonni, dilalahnya qat'i, kebalikan dari yang barusan. Saudara. Atau ada rumus berikutnya. Takunul mas'alah minal masail furu'iyat allati ittafaqa 'alaiha ashabu madhhabin ala ja'liha usulan li madhhabihim fahiya min usulil madhhab. Jadi usul madhab juga ada dua rumus. Rumus yang pertama, kalau subutnya zonni, dilalahnya qat'i. Itu rumus pertama. Rumus yang kedua, kalau masalah tersebut disepakati oleh suatu madhab sebagai usul. Sedangkan madhab lain melihat furu. Jadi nggak sepakat tuh. Bagi madhab dia usul. Bagi madhab lain furu, saudara. Nah, kalau terjadi hal sedemikian rupa, ini juga masuk dalam usulul madhab. Nah, yang banyak diributin ini dia nih. Di usul madhab, saudara. Orang banyak main kafir-kafiran di usul madhab ini. Saya kasih contoh, saudara. Simpel saja. Urusan pertanyaan munkar nakir dalam kubur. Saudara, dia punya dalil, Al-Quran tidak ada. Dalam hadis, hadisnya ahad.
saudara. Hadisnya ahad. Berarti zonnis subut. Tapi dilalahnya qat'i. Artinya semua ulama yang menerima hadis tersebut, saudara, di dalam mengartikannya, mentakwilkannya sama. Bahwa dalam kubur memang betul-betul ada munkar nakir bertanya, saudara. Nah ini zonniyut subut, qat'iyud dilalah. Nah dia termasuk usulul madhab. Kalau ini dimasukkan ke dalam usuluddin, maka saudara, ada ormas Islam, atau kita jangan cerita ormas Islam, kita cerita Mu'tazilah aja lah. Mu'tazilah itu, saudara, tidak menerima dalil hadis ahad dalam urusan akidah. Dalam urusan akidah harus qat'i. Tidak boleh ada dalil zonni. Nah maka itu bagi Mu'tazilah, saudara, pertanyaan munkar nakir dalam kubur nggak ada. Karena pertanyaan munkar nakir dalam kubur itu urusan akidah. Urusan akidah dalilnya ya harus qat'i. Baik subut maupun dilalah. Nah ini dalilnya zonni, hadis ahad. Hadis ahad nggak boleh buat akidah, saudara. Nah ini jadi problem. Sementara ahlus sunnah wal jamaah sepakat. Hadis ahad sekalipun, saudara, dalam urusan akidah wajib dijadikan dalil. Nah makanya kalau kita bicara as-sirat, kita bicara al-mizan, itu ditolak semua sama Mu'tazilah, saudara. Nah jadi sekarang persoalan ini, saudara, bagi ahlus sunnah ini usuluddin. Tapi bagi Mu'tazilah ini bukan usuluddin. Nah ini jadi problem untuk kita bersikap. Kalau kita masukkan ini bagian dari usuluddin, maka Mu'tazilah kafir. Karena bertentangan dengan usuluddin. Tapi kalau ini kita masukkan dalam usulul madhab, beda lagi tuh. Jadi bagi ahlus sunnah itu usulul madhab. Sehingga kalau ada yang nggak percaya ada pertanyaan munkar nakir di dalam kubur, dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, jadi kita lihat dalam beberapa kitab akidah, memang ahlus sunnah, saudara, bersikeras ini usuluddin. Tapi menarik, dalam perdebatan akidah ahlus sunnah juga sepakat. Mu'tazilah nggak boleh dikafirkan. Nah ini kan menarik nih. Dia nggak mau kafir Mu'tazilah. Tapi saudara tadi dianggap usuluddin. Ya kalau usuluddin kafir dong, ditolak. Nah disitulah saudara. Dari saudara, apa yang kita perhatikan ulama nggak mau ngafirin Mu'tazilah. Tapi ini dianggap usuluddin. Inilah akhirnya lahir istilah usulul madhab. Ya betul, dia usuluddin bagi ahlus sunnah. Bukan usuluddin bagi Mu'tazilah. Nah kalau usuluddin yang diperdebatkan, itu namanya usulul madhab. Sehingga kita akan katakan Mu'tazilah bukan ahlus sunnah wal jamaah. Tapi nggak boleh kita kafir. Nggak boleh, saudara. Nah ini yang perlu kita tahu. Insya Allah nanti waktu itu kita juga sudah bahas pakai slide kan soal dalil ini. Ini cuman deskripsinya aja. Kita bacakan satu persatu ya kawan. Jadi begitulah cara kita untuk menetapkan mana usuluddin, mana furu'uddin, dan mana usulul madhab. Nah karena dia berkaitan dengan dalil dan nilai hujiyahnya, maka otomatis sebelum kita masuk ke dalam rumus-rumus tentang menentukan usul dan furu', kita mesti kenal dulu dalil-dalil syariat itu apa saja. Nah dalil syariat inilah nanti juga punya nilai. Waktu itu Buya Salma yang nanyain, itu bagaimana tuh nilainya ijma, qiyas, hujiyahnya, itu nanti akan kita bahas satu persatu. Kalau Al-Quran, As-Sunnah sudah kita bahas nilai hujiyahnya. Nah nanti semua yang menjadi daripada sumber hukum akan kita bahas satu persatu nilai hujiyahnya. Agar supaya kalau kita tahu kita mendapatkan suatu masalah,
untuk menentukan dia itu masuk usul ataupun masuk furu, saudara, kita sudah tahu nilai hujiyah dari tiap-tiap dalil syariat. Insya Allah. Baik, tandai. Pelajaran kita tadi, tandai halaman berapa tadi? 100. Ya. Kita sudah sampai halaman 111. Nah, di sini kesimpulannya wa bidzalika kullih laqad ittadahal amr anna ma'rifatul adillati syar'iyyah wa quwwati hujjiyatiha fi tatbiqi manakij tamyiz bainal usul wal furu' daruriyah. Jadi kesimpulannya bahwa mengetahui tentang dalil-dalil syariat dan kekuatan hujjahnya masing-masing di dalam penerapan manahij tamyiz, di dalam penerapan metodologi pemilahan bainal usul wal furu' antara usuluddin dan furu'uddin sesuatu yang daruriyah. Artinya sesuatu yang tidak bisa tidak harus dibahas. Nah itulah. Adapun yang berikutnya nanti kita lanjutkan pelajaran yang akan datang.